Joni Alam Satu kenapa nak jadi Bupati Belitung. Tapi saking aku persiapkan Bapak Ibu semua, ya, kita tahu Belitung ini memang dalam kondisi yang tidak baik-baik aja. Saya mempersiapkan itu sedemikian rupa. Bagaimana supaya kita bisa cepat membuat recovery ekonomi kita lebih baik. Ya, kita tahu sekarang, wah kita sulit lah. Kalau namanya pariwisata itu kota aja sudah semeraut tuh, ya. Kota yang memang objek atau master point yang kita anggap itu sebagai objek wibawa kita pun nggak bisa dijaga sedemikian rupa. Contoh misalnya Tanjung Pendam gitu ya, itu sudah kehilangan wibawa, kehilangan aura. Seolah-olah kita itu tidak ada keseriusan nih untuk memang betul-betul memperbaiki Belitung. Nggak ada betul seriusnya, nggak ada sungguh-sungguhnya, nggak ada etosnya untuk kita perbaiki. Ya, mudah-mudahan nanti setelah 27 bisa ditemukan orang yang memang betul-betul tulus memberikan perhatian untuk Belitung, tulus memberikan perhatian untuk masyarakatnya. Dia sudah habis dengan dia sendiri, tidak mencari yang lain-lain, ya. Mudah-mudahan insya Allah, ya. Karena aku juga sudah mempersiapkan diri, ya. Aku persiapkan ini berkomunikasi sama Gubernur Pak Eljadi, Pak Yuri. Aku komunikasi ke sana. Tolong bantu saya saat amanah ini betul-betul bisa saya dapatkan. Saya komunikasi dengan Pak Yuri, Pak Yusrin, Bang, tolong bantu aku. Kalau amanah ini betul-betul masyarakat berikan ke aku, tolong bantu aku. Kami memang betul-betul bantuan saat ini. Gak cepat besok hari ekonomi bisa kami bangkitkan. Ya, kami butuh perhatian dulu sementara. Apa jawab beliau? Kau kalau sudah jadi segera mare kau ke Jakarta. Segera mare, ngerti mare ya? Bahasa kita lah itu. Segera mendekat. Setelah aku mendapatkan amanah ini, insya Allah aku menghadap Bapak. Bantu kami. Bantu apa yang menjadi program-program saya yang akan menjadi prioritas. Bapak Ibu semua, saya mungkin hari ini tidak menceritakan terkait program-program, ya, karena program-program itu pada prinsipnya samalah, hampir sama, ya. Antara satu dengan dua itu enggak beda-beda amat, ya. Terutama masalahnya pendidikan, masalah kesehatan gratis, pendidikan gratis, masalah ekonomi, pariwisata, birokrasi, perikanan, perkebunan, semua itu pada prinsipnya sama, ya. Hanya sekarang yang menjadi pertanyaan aku buat Bapak Ibu, kalau seandainya mana yang lebih dominan keberhasilan terkait program-program, apakah seorang pemimpinnya atau programnya? Pemimpinnya Pak ya. Benar Bapak ini, beri hadiah Bapak ini supaya sama Ibu juga ada. Ada hadiahnya. Beri hadiah buat kena-kena. Ini Pak Samsir, Pak Samsir. Ini buat Ibu Siko. Nah, ini buat hadiah Ibu, ya. Siapa Ibu tadi? Silakan dulu. Ya. Coba buat kenang-kenangan, menjawab dan serius beliau mendengar. Itu ada benarnya seperti itu. Sekarang begini, aku memberikan satu ilustrasi yang paling sederhana. Saya meminta Ibu, apa pandai masak lah Bu? Apa nak pandai Bu, kira-kira Bu? Jangan. Ibu pandai masak. Kamu masak apa kira-kira? Gangan juga ya. Kita gangan. Dan aku juga bisa masak gangan Bu ya. Kalau aku lagi kepingin, aku juga masak gangan. Sekarang aku berikan contoh, sama-sama aku berikan program tolong masak gangan. Ini anggarannya. Belanjalah sendiri, bumbu sendiri. Setelah itu masak, tolong sajikan di atas meja. Menurut Bapak Ibu, sama nggak kira-kira rasanya?
Ya. Kenapa? Dapat hadiah Ibu, Bapak itu dua. Jadi memang itu betul-betul adalah kemampuannya. Makanya sekarang memilih pemimpin itu harus kita lihat daripada ya. Ini untuk ibu yang masak anu juga. Ini untuk ibu. Jadi memilih pemimpin itu Bapak Ibu, yang paling utamanya lihat karakter dan kemampuan. Itu paling utama, karakter. Apa itu karakter? Ya? Apa yang tahu karakter ada? Hah? Siapa yang bilang sifat? Tunjuk tangan. Itu sifat. Beri hadiah beliau. Ya, nah, Pak Guru. Terima kasih Pak Guru ya. Ya. Sifat ya. Itu sifat itu sudah bawa diri ya. Karakter. Salah satu sifatnya itu adalah apa? Kejujuran dan integritas. Kalau pemimpin tidak punya integritas dan tidak memiliki satu kejujuran, itu alamat sudah. Bawaannya nak bebula aja. Buat ini, buat itu, bebula aja. Kalau tidak bebula itu tidak nyaman. Itu karakter. Tapi ya, ada tapi orang juga yang kalau menyampaikan sesuatu itu takut. Wah, ini akan bisa tercapai atau tidak? Ini atau tidak? Kalau nggak tercapai, ya mohon maaf kepada apa yang dia pernah janjikan itu. Harus seperti itu. Terus apa lagi kira-kira? Kemampuan dia dalam mengambil satu keputusan. Kalau pemimpin tidak bisa mengambil satu keputusan, itulah yang akan membawa kita terus ke pinggir jurang. Itu berbahaya. Ada masalah, ya, tidak bisa ambil keputusan. Wah, ini salah, itu salah. Terus dipengaruhi lagi sama yang lain, yang ada sponsornya segala macam. Nah, itulah yang akan berbahaya buat kita mengarungi pemerintahan ini. Ya. Yang ketiga itu apa kira-kira? Komitmennya. Kalau kita sudah biasa komitmen, menjaga kepercayaan, itu udah tidak nyaman. Ya, tidak usah pakai perjanjian, pakai gentleman agreement dengan ucapan aja. Kalau orang sudah terbiasa seperti itu, dia nggak bakalan nyaman. Tidak komit. Kalau dia bilang A, ya A. Apalagi kira-kira Bapak Ibu. Nah, yang keempat itu adalah integritas sudah. Yang keempat itu adalah trust, ya. Atau yang keempat kita bikin rekam jejaknya dulu, ya. Rekam jejak tuh tinggal dilihat aja, buka di searching di Google. Joni Alamsa seperti apa, si ini seperti apa, dilihat bebola atau tidak, kan bisa kelihatan nanti apa yang pernah disampaikan, ya. Yang kelima apa kira-kira? Itu trust, kepercayaan. Itu betul-betul harus dijaga. Kalau saya pribadi, yang memang yang paling saya jaga itu adalah kepercayaan. Yang paling harus saya jaga itu adalah trust. Sebagaimana background saya, latar belakang saya adalah seorang pengusaha. Ya. Apa yang aku harus jaga dari pengusaha? Itu adalah kepercayaan. Kepercayaan itu bagi kami itu adalah segala-galanya. Ya. Apa yang kami ucapkan itulah yang harus kami pertanggungjawabkan. Dari dasar itu nanti, ya, ibu-ibu semua ini kan pasti akan ikut lagi kampanye di sisa yang ada, ya, kira-kira ikuti aja semuanya.
Jadi nanti kalau ada kampanye ini datang, kampanye ini datang, kampanye ini datang. Nanti setelah itu tolong putuskan mana di antara itu yang memang terbaik menurut hati dan pikiran ibu semua. Ya, jangan dianggap dulu Joni Alamsyah terbaik. Jangan. Tunggu dulu sampai yang lain juga bertemu dan berinteraksi seperti itu. Setelah itu, bismillah, putuskan, aku pilih Jos misalnya. Lah, karena memang memilih itu ya memang betul-betul harus betul-betul dari hati nurani. Ya, jangan memilih karena sesuatu. Ya, misalnya karena diberi apa tadi? Diberi duit, karena diberi A, B, C. Kira-kira terpengaruh nggak ibu? Terima nggak kalau diberi itu? Terima ya. Tapi milih nggak? Milih sesuai hati nurani ya. Kalau terima aku udah ngajarin juga nggak ngelarang ya. Bahkan menurut saya sih ya berikan pelajaran lah untuk hal seperti itu. Beri pelajaran ya. Tolong ya jagalah harkat martabat kita. Kalau Joni Alamsyah sih memang bukan tidak mau begitu, jauh lebih menghargai bapak-bapak ibu semua. Ya, bukan tidak bisa kita melakukan seperti itu, tapi rasanya nggak sampai hati seperti itu kita akan melakukan itu. Ya, itu bapak ibu semua. Karena kalau seandainya seorang pemimpin sudah membeli suara seperti itu, pasti pemimpin itu udah gak jujur. Udah tidak jujur pasti. Ya. Karena Joni datang ke sini, ya betul-betul sudah habislah untuk hidup saya. Saya Bapak Ibu datang ke Belitung ini, ya. Saya tidak mau ada rasa sesal. Selagi saya masih ada kesehatan seperti ini, saya tidak bisa berbuat di mana untuk kampung halaman saya, di mana saya sudah pernah dibesarkan, di mana kampung halaman inilah yang membentuk karakter saya sampai seperti ini. Saya tidak mau, selagi saya masih sehat, saya tidak bisa menawarkan diri untuk berbuat kampung halaman aku. Kalau aku besok sakit, aku tidak memilih buat hanya sesal yang aku akan terima, aku tidak mau. Lebih baik aku tawarkan saat ini kepada Bapak Ibu semua bahwa Joni Alamsyah pingin menjadi pelayan daripada Bapak Ibu setulus-tulusnya. Itu Bapak Ibu semua. Kira-kira diterima ke apa itu Pak Samsir dengan Pak Joni ini? Tunggu dulu lah, tunggu kampanye lagi ya. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Saya tapi yakin Bapak Ibu semua ya, sampai hari ini saya mungkin sudah melakukan kampanye ini mungkin hari ke-40 berapa? 48 hari. Satu hari Bu, saya pernah yang sakit di Ibu semua. Saya sakit, saya demam, saya batuk, dan saya berdiri saat saya bicara, saya sudah hampir roboh Bapak Ibu. Sampai aku nggak tahan. Tapi waktu itu aku tahan. Karena aku merasa sayang waktuku satu hari atau satu malam untuk aku lepaskan bersama-sama saudara-saudara aku, masyarakat rasa sayang sekali aku. Cuman aku gigil, pakai jaket, aku berdiri dan agak gemetar Bapak Ibu semua. Ya, itu mungkin di 3 hari kemarin aku di daerah mana itu. Memang gemetar aku Bapak Ibu. Tapi aku tetap ingin hadir. Sama seperti aku masa-masa kecil dan masa-masa saat ini. Kalau seandainya aku lepas puasa 1 hari itu rasanya sayang benar. Macam gitulah rasa kira-kira. Kalau sehari aku tidak hadir, rasanya aku merasa tidak nyaman lah. Ya. Jadi Bapak Ibu, sudah pernahkah melakukan seperti ini? Belum pernah kan? Masa belum pernah? Belum. Laisa lah kali hadir ya. Kapannya Laisa? Laisa. Tapi kalau baru-baru ini belum lah ya. Bapak Ibu semua ya.
saya melakukan kita kampanye begini, memang banyak orangnya, nggak pernah sepi. Ada yang sampai 1.500. Kalau ini aku taksir paling sekitar 400 kurang. Ada yang sampai 1.500, oh butuh budak. Ada yang sampai 1.000, ada 800, 900, ya. Dan itu semua diekspos. Diekspos itu kan akan tertonton di mana-mana, ya. Banyak kawan aku yang nyampaikan, banyak konsultan juga nyampaikan, Pak Joni katanya, kamu yakin dengan seperti itu efektif? Emangnya kenapa saya bilang? Kamu masyarakat yang ikut kampanye itu katanya belum tentu juga lo jeblos kamu, saya bilang. Bener lah kira-kira. Tapi aku jawabnya apa? Enggak. Aku masih tetap dengan keyakinan saya, dengan ketulusan saya. Saya sangat yakin. Aku tidak ada cara lain untuk aku bersama dengan masyarakat. Hanya cara seperti inilah. Karena waktu yang diberikan begitu sempit. Hanya 2 bulan semaksimal 1.000 aku setiap hari bisa melakukan dialog dengan masyarakat. Dan itu 50% dari jumlah pemilih. Nah, inilah cara satu-satunya. Kalau orang tidak melakukan seperti ini, suaranya dapat, kira-kira pakai apa caranya, Pak? Oh, tahu apa, Pak? Kira-kira pakai apa, Pak ya? Pakai duit, beri pulau hadiah, pakai duit. Jadi benar lah ya, agak aku ragukan. Tapi semua saudara-saudara aku semua ya, aku masih tetap optimis. Aku bilang sama dia, aku tidak peduli, ya. Aku tulus tetap, aku mau seperti gini sampai terakhir nanti 23 kampanye akbar terakhir nanti besar di Gunung Nasional. Aku tetap pingin seperti ini. Aku pingin berada di tengah masyarakat. Aku tidak nak jadi pemimpin yang ada di depan minta dilayani oleh masyarakat. Aku tidak kepingin juga jadi pemimpin yang di belakang minta lindungi rakyatnya. Aku pingin menjadi pemimpin yang berada di tengah-tengah masyarakat, bergandengan tangan, mendengarkan apa yang dia keluh kesahkan, mendengarkan apa yang menjadi kecemasannya. Bersama-sama kita menyelesaikan apa yang menjadi harapan-harapannya. Bapak, Ibu, banyak orang yang kenal, ya. Tapi kalau sudah malam ini seri lah ya. Ya, seri lah ya, sama-sama 99% orang kenal Pak Samsir, ada juga kenal Joni. Yang paling menarik untuk aku memilih Pak Samsir, sebelumnya itu Bapak bimbang dan ragu Bapak, ya. Kenapa? Karena banyaknya wakil, ada 20-an wakil saat itu, ya. Di mana yang saya harus pilih, sulit saya memutuskan itu, ya. Akhirnya apa yang melazar? 2 hal yang saya memutuskan Samsir. Satu, dia itu adalah sederhana, sama seperti saya juga, orangnya biasa-biasa aja, ya. Saya jatuh hati sama ibu itu yang memang sederhana orangnya. Dia tidak pernah pakai apa-apa. Tapi bukan sederhananya nanti dia marah, laga juga ya, tetap juga cantiknya juga, ya. Orangnya sederhana. Dan lebih membuat saya jatuh hati adalah memang dia perhatian kepada masyarakat. Artinya saya berdoa di depan Ka'bah, Allah memberikan yang terbaik untuk aku. Luar biasa. Allah sayang dengan saya. Hanya sedikit aku tanya sama Pak Samsir, Pak Samsir, kamu akan berubah nggak nanti saat masyarakat memberikan amanah kepada kamu? Insya Allah tak berubah, Pak. Kalau nggak berubah, bantu saya. Kita sama-sama membuat fondasi ini, Belitung ini lebih baik. Luar biasa. Ya, dia pasti akan sayang dengan kita semua. Dan sama juga seperti anak saya memberikan petua untuk papanya. Katanya seperti ini, Papa, jadilah pahlawan bagi masyarakat Belitung. Tapi jangan lupa, jadilah pahlawan untuk kami di rumah juga. Aku pindah KTP, Bapak. Aku menjadi pahlawan dari masyarakat Belitung. Ini aja mungkin yang bisa aku sampaikan, Bapak Ibu semua. Terima kasih yang sebesar-besarnya.
titip salam untuk keluarga di rumah, untuk anak ya, untuk istri ya, juga mungkin untuk mantan kalau memang ada mantan ya. Semoga nanti juga bisa disampaikan tentang Joni Alamsyah kalau memang seandainya bisa diterima di hati pada malam hari ini. Kalau memang belum, tunggu nanti masa kampanye yang lain, baru nanti putuskan. Rupanya Joshua yang paling terbaik di antara terbaik. Ini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsir bikin mulai sedikit ya. Tepuk tangan buat Pak Bupati kita, Bapak Ibu yang mulia. Angkat tangan dong. Angkat tangan nomor 1 Bapak Ibu. Yakin? Jangan ngangkat-ngangkat. Sekali dihitung 30. Yakin? Baik Bapak Ibu, saya cuma menambahkan Pak Bupati karena waktu udah mepet. Yang saya banggakan MC andalan kita, Pak Bang Mawel. Tepuk tangan. Beliau ini sama ngontrak Pak dulu. Saya masih bujang di Pak Mangga, di Baro itu Pak. Dia pagi balik MC, saya berangkat untuk ke laut Pak. Dia balik MC pagi malam, pagi dia balik, saya pagi berangkat ke laut Pak. Karena saya di laut selama 10 tahun Bapak, saya di laut. Ya, dari profesi nelayan 10 tahun di laut Bapak Ibu. Yang putih cuma giginya, yang lain hitam semua. Dan yang teristimewa buat Pak Ustadz Agung, ini orang tua saya, sahabat dan sebagainya. Kalau beliau berdoa itu luar biasa Pak, merinding. Apalagi kalau manasik haji Bapak Ibu. Benar, luar biasa. Terima kasih. Dan mudah-mudahan doa yang disampaikan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada tanggal 27 nanti, hat-trick kemenangan buat Bapak Haji Joni Alamsyah secara keseluruhan di 5 kecamatan Bapak Ibu. Bapak Ibu, yang kami sampaikan yang pertama, kita ilhami doa yang disampaikan beliau Bapak Ibu. Terus yang kedua saya sampaikan, mungkin disampaikan Bang Mawel, harta kekayaan Pak Bupati kita luar biasa Bapak Ibu. Sekarang dibalik lagi ke wakilnya Bapak Ibu. Pencatatan harta saya di KPK cuma 300 juta Bapak Ibu. Dan pencatatannya cuma rumah yang di Perumnas itu Ibu. Ya, dan 1 motor, itu aja harta saya Bapak Ibu. Selama 10 tahun di DPRD Kabupaten Belitung Bapak Ibu. Dan saya tidak pernah menyesal Bapak Ibu. Cuman satu yang terpenting, masyarakat kita tersenyum dan mereka terselesaikan masalahnya. Itulah kesyukuran saya sama yang kuasa Bapak Ibu. Dan alhamdulillah saya juga mengucapkan terima kasih. Kemarin saya meskipun gagal ke provinsi, suara saya 7.000 Bapak Ibu tanpa saya bagi-bagi uang Bapak Ibu. Artinya saya dicintai rakyat sepenuh hati karena Allah Subhanahu Wa Taala Bapak Ibu. Dan saya bangga Bapak Ibu, 7 anggota DPRD terpilih di provinsi, masih tinggi suara saya Bapak Ibu. Cuman tetangga saya banyak mengeluarkan uang Bapak Ibu. Ya, tapi nggak apa-apa, saya bangga hari ini rakyat memberikan kecintaan. Mutiara tetap mutiara Bapak Ibu. Yang penting kita ikhlas bekerja untuk rakyat, memberikan menjalankan kepercayaan rakyat Bapak Ibu. Itu saja. Dan kita bersyukur Bapak Ibu, apa yang disampaikan Pak calon bupati kita Bang Joni, ya kalau mau melihat harta dengan saya, dia akan memilih calon wakil bupati yang hartanya 1 miliar 2 miliar Bapak Ibu. Benar. Dan beliau memilih saya, dan saya akan selama 10 tahun di DPRD, saya akan memberikan yang terbaik untuk beliau untuk menyelesaikan semua masalah yang tidak selesai Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan kalau Bapak Ibu memberikan kepercayaan kepada dan saya, insya Allah kami berdua akan bersungguh-sungguh memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat
mulai dari dilantik sampai akhir masa jabatan Bapak Ibu, kita akan bersama-sama Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang terakhir kami sampaikan Bapak Ibu, cintai saya berdua dengan Bang Joni karena Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Karena kalau Ibu bermain-main, Ibu main kiri kanan, kami tidak akan bisa terpilih Bapak Ibu. Gimana kami berdua mau berbuat kalau Ibu tidak mencintai saya berdua setulus-tulusnya Bapak Ibu. Jadi pada tanggal 27 nanti Bapak Ibu tanamkan dalam hati, setelah Bapak Ibu di bilik suara, saya memberikan cinta kasih sayang kepada Bang Joni dengan Samsir untuk perubahan Belitung yang lebih baik Bapak Ibu. Dan ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim, coblos nomor 1 Bapak Ibu. Insya Allah. Kalau Ibu memberikan itu, insya Allah tanggal 27 Bang Joni Alamsyah akan terpilih menjadi Bupati Belitung Bapak Ibu. Mungkin itu orang Bapak Ibu. Dan saya kira untuk di wilayah ini saya nggak perlu terlalu banyak pidato Bapak Ibu, karena udah banyak orang tua, saudara-saudara, adik-adik saya di sini Bapak Ibu yang sudah puluhan tahun bersama Bapak Ibu, cuman belum memberikan yang terbaik. Cuman saya melaksanakan apa yang diinginkan oleh masyarakat Bapak Ibu. Mungkin itu saudara-saudaraku. Kaki. Kalau ada hal yang tidak berkenan apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Dan sekali lagi Bapak Ibu, saya kuatkan saudara-saudaraku semua untuk TPS di wilayah Tanjung Pandan. Mudah-mudahan kita bisa hat-trick secara Bapak Ibu. Mungkin itu Bang El, terima kasih saudaraku, tetap semangat. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Pak Samsir. Insya Allah beliau akan menjadi orang nomor 2 di Belitung, berpasangan dengan Bang Joni, orang nomor 1 Bujang Belitung Tepu, ya. Dan insya Allah akan memimpin Belitung. Sejarah kembali terulang setelah Hanan Jedid 52 tahun lalu, kembali Bujang Belitung memimpin Belitung periode 2024-2029. Ya, setuju ya? Cek, satukan hati, cek. Ya, satukan hati, satukan visi, kita memilih Joni Alamsyah nomor. Sini semangat luar biasa. Di sana aku nengok dia ada no kenyal ketap. Entah kata ketiak ke, nggak tahu lah. Ya. Yang jelas di Pak Joni Alamsyah merupakan calon bupati dengan catatan angka kekayaan tertinggi seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung, masuk 7 besar Indonesia. Samsir wakil merupakan catatan wakil bupati terendah untuk angka kekayaan. Nah, kalau Bang Joni memilih berdasarkan harta kekayaan, Bang Samsir tidak lolos. Tapi karena beliau meminta kepada Allah, hablum minallah, tepat di depan Ka'bah, ditunjuklah nama Pak Samsir. Lillahi ta'ala, beliau ingin berjuang atas nama rakyat. Insya Allah dengan dukungan kita semua dan kehendak Allah, beliau akan menjadi orang yang kita banggakan pada periode ini. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Oke, tugas aku ini. Sedang ambil tugas ke baik. Baik Bapak Ibu, tentunya dalam menghitung hari, hanya beberapa waktu ke depan kita segera akan mengadakan pesta demokrasi, ya, di mana tentunya hanya dalam menghitung hari. Pastikan ya, kalau sekali lagi tentunya kita mantapkan pilihan, yaitu nomor. Jadi begitu matahari terbit, matahari mensinar dengan cerah, insya Allah dengan kehendak Allah, ya, kita sudah dalam berpakaian rapi dan sudah dalam keadaan bersih, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, melangkahkan kaki dari rumah menuju ke TPS di mana kita diundang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami melangkahkan kaki menuju ke TPS di mana kami diundang sebagai kewajiban kami warga negara, ingin memberikan pilihan kepada orang yang kami pilih dan memberikan suara tersebut kepada orang yang kami
Martuna misalnya, Rauya, ini Martua, ya. Begitu sampai ke dalam bilik suara, Bapak Ibu dapat satu kertas dan ada lagi satu kertas yang lain. Yang pertama, memilih gubernur dan wakil gubernur. Kita memilih nomor satu. Insya Allah, satukan hati, satukan visi. Kemudian di kertas yang satunya kita memilih bupati dan wakil bupati. Kita pilih nomor satu. Begitu sudah sampai ke dalam bilik suara, kita buka kertas tersebut secara lebar-lebar. Pastikan tidak terlipat. Pastikan tidak terlipat, karena kalau terlipat takutnya berbahaya, membuat bolongannya lebih dari satu maksudnya. Saya nggak kenal nomor lain ya, cuma kenal nomor satu. Begitu saya dibuka, terlihatlah nomor satu. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Buka sitik, buka sitik, buka sitik. Tanggal 23 pastikan kita ke Gedung Nasional, insya Allah dengan 6 artis ya. Hah? Dah 23 kampanye akbar mak jauh sana kan karya aku nih. Oh, dari dulu ikannya. Oh. Tak lupa. Dari dulu aku hayado merek belum. Itu hari gimana juga do merek belum. Mama lah tunggu juga aku nih. Ya, jadi insya Allah tanggal 23 kita akan mengadakan kampanye akbar ya dengan nama artis, insya Allah beberapa artis ya. Jadi di sana kita akan kampanye akbar dan insya Allah tanggal 27 tentunya tidak ada nomor yang paling indah kecuali nomor mulai dari sekarang tanpa terkecuali yang ada di sini, tanamkan di dalam hati, simpan di dalam otak, tidak nomor lain kecuali nomor. Mulai malam ini balik juga nanti ke nomor satu. Awas ya. Jangan ada yang kelupaan, jangan ada nomor lain. Tapi katanya ada yang ku dengar bang, katanya datang separuh tuan dia tadi pendukung anda itu pun ada pendukung orang Kano lain juga, terserah ya. Dia bisa memilih dan bisa memastikan apakah dia punya hati dan punya nurani, kita serahkan kepada dia. Ya betul ya? Oke, kalau memang dia nak milih itu tidak apa-apa ya. Tapi yang jelas dia punya hati dan nurani pasti ada dan bisa memilih. Sekali lagi aku katakan, Ustadz mungkin pernah salah tapi Al-Quran tidak pernah salah. Ya betul ya? Boleh kagak ya Pak Aril? Hah? Siap nggak? Kalau memang di Al-Muhajirin kurang-kurang boleh. Cek, itu kamar saya iPadas. Oke, tadi kita telah mendengarkan orasi dari mereka. Ada Bang Joni sendiri, Pak Samsir sendiri, yang kemarin memang sama kami berjuang dengan beliau, sama-sama nelayan dulu di Pemok, luar biasa. Ya, kami dulu sama-sama nelayan dan alhamdulillah sekali ketemu berikut. Ya. Jadi kawan aku lah jadi pejabat. Aku alhamdulillah juga jadi penjahat juga. Ya, kalau dulu aku kawan-kawan pada tahun 2004 alhamdulillah orang kampung kita ada yang mampu kami antar sampai menjadi ketua DPRD dan cek dalam suara yang menggelembung hingga 3 kursi ya, dan kemudian menjadi wakil gubernur. Dan alhamdulillah itu berkat perjuangan kami yang berada di belakang layar pada waktu itu. Mungkin Bapak Ibu tahu ya apa yang kami perbuat buat beliau pada waktu itu. Begitu nonton TV siapa pada waktu itu? TV Indosat. Sekarang ada pula fenomena baru, Bis Joni kata Bis Joni. Nah itu juga, jadi aku terkenang pada masa itu. Pada tahun 2004 dulu orang nonton TV Pak Sam. Nah sekarang orang lihat Bis Joni. Lesa akan naik Bis Joni? Lah, lu pasti naik bis lain, naik Icai. Hah? Pasti diajak orang naik bis. Nonton dia akan diajak nonton. Hah? Dah, Rik, benar kan Rik? Babu dong bilang. Memang ngeri juga orang serius, minta ampun. Minta ampun, oh serius ini. Sama, aku macam nunjuk aku lagi. Baik ya, sambil pihak panitia ataupun relawan sedang melakukan satu ini untuk mendekati Bapak Ibu. Tentunya jangan ada yang bangkit dulu ya, jangan ada yang bangun, tetap mantap di tempat ya, tetap mantap di tempat. Dan sekarang kalau memang di sini udah agak ini kebagian, nanti kita foto bersama ya, jangan kemana-mana ya, kita abadikan momen bahagia ini dengan Bang Joni ya. Dan nah lupa aku ingin perkenalkan, kalau biasanya beliau ini selalu hadir, tidak pernah tidak hadir, tidak pernah ada orasi, tidak pernah tidak menemui ibu-ibu. Tulang rusuk dari Bang Joni ada Mak Tari. Lambaikan tangan dengan mati. Biasanya beliau orasi, tapi karena sehubung keterbatasan waktu, jadi mohon maaf ya. Jadi biasanya beliau tidak hadir itu baru malam ini karena keterbatasan waktu ya. Mohon maaf ya Mak Tari ya, nggak apa-apa ya Mak Tari ya. Pantunnya nggak dibacain nggak apa-apa Mak Tari ya. Nah inilah Dayang Gak dari Kalimantan, cucu wakil gubernur Kalimantan.
PNS mengundurkan diri demi berjuang bersama mengemani suami. Luar biasa enggak kira-kira? Hah? Luar biasa enggak kira-kira? Luar biasa. Mereka baru ya kerja di mat-mat itu, lah bukakan lagi. Ini tadi PNS mengundurkan diri demi menemani suami. Luar biasa jadi perjuangan beliau, meninggalkan anak yang 3 orang, 2-nya dokter, 1-nya sarjana teknik, 1 di Palembang, 1 di Jakarta, dan 1 Banjarmasin. Umat bapak di sini berjuang demi tanah kelahiran Bang Joni. Ini sangat luar biasa dan harus kita apresiasi dan kita hargai. Jadi perjuangan beliau bukan hanya ini, ya bukan hanya ini, batin meninggalkan anak-anak itu luar biasa. Jam 2 kadang-kadang masih kumpul di depan TV, bukan ruangan di TV. Ngumpul video call karena zaman ini memang agak sedikit canggih sehingga bisa merasa dekat meskipun tidak bisa memeluk ya. Sebenarnya udah kangen kali Mak ya, ingin meluk anak-anak ya Mak ya. Oke, tapi apa boleh buat karena memang mereka mendapatkan hidayah dan amanah insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tepat pada tanggal 27 November nanti. Oke, Maju Asim ya. Amankan kiri kanan Maju ya. Jangan sampai jaga lahan. Jangan sampai suara kita diacak-acak oleh hutan dia. Ya. Jaga baik-baik nanti. Oke. Kalau memang sudah lebih dari separuh nanti kita minta di sini berdiri. Rini keperin, siap ke kamu gitu. Hah? Berani jamin gak? Udah mau dipercaya hari ini. Kacau. Ya, kalau memang udah lebih dari setengah, kita berdiri ya. Kita berdiri. Nanti kita foto bersama. Maklum lah. Enak. Pak Ica, siap ya? Siap aman ya? Oke. Udah lebih dari setengah gimana? Relawan? Belum ya? Oke. Kalau memang ini soalnya mengingat waktu. Panwasnya lo mencelang ini. Oke. Kita masih ada beberapa waktu sambil menunggu beberapa saat. Nah ini pastikan ya tanggal 23 ya kita kemana-mana ya. Mana ini? Mana ini? Iya. Menang di orang kamera Pak yang kamera. Ungan deh. Hah? Ungan deh. Ungan deh kamu. Lah ada yang itu tadi. Bentar. Udah sini apa? Tadi. Ya, itu hidup. Jodoh rezeki maut itu bukan urusan dewan, dan urusan Tuhan. Ya, ya. Oke. Lakukan pula ya. Hah? Mau buah. Ini baik belau. Oh, ini saya gila. Pak C Sapri. Pak Iman sebelah. Oke, kita tunggu ya beberapa saat ya. Inilah paham ke nyucok mereka anak muda-muda. Hah? Lah berapa kali nyucok? Hah? Anak berapa itu anak? Kita berdiri lah ya. Rekong ya. Oke. Oke, sebelah situ udah. Cuma bayar ada beri. Oke, yuk yang di depan mungkin kita bisa berdiri yuk. Kita bisa berdiri. Maaf Pak Abu. Kita berdiri yuk. Kita berdiri. Pak Abu. Awas. Jadi Pak Abu. Ya berdiri semua. Pak Tari silakan. Tim dokumentasi. Jeris yang rekan-rekan. Iya. Oh, santai. Kita bersalam. Buku tahu bareng-bareng belum? Iya. Iya, foto. Ya, yang belum kebagian tolong didata. Yang belum kebagian nanti bisa merapat ya. Bisa merapat ke relawan ya. Ya. Yang belum kebagian nanti merapat ke relawan, bawa kuponnya. Oke, yuk, siap. Yang di belakang angkat jari 1. Awas. Jangan ambil dulu, Bu. Awas ya, relawan. Oke, angkat jari 1. Jos. Oke, selesailah sudah pengabdian momen kita dengan dua tokoh kita yaitu Bapak Haji Joni Alamsa Hidayat Elsos dan Dr. Samsir S.I.Kom ya, yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Semoga kebersamaan dan pertemuan kita tentunya bisa mendapat hikmah dan hidayah bermanfaat tentunya bagi kita, bagi keluarga, bagi umat,
dan bagi bangsa, agama, dan negara. Akhirnya saya Maulana Bliton Putra bersama seluruh kerabat kerja dan jos relawan maupun simpatisan mengucapkan terima kasih. Berjumpa di lain kesempatan tepat tanggal 23. Kami tunggu kehadiran Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pengen foto dengan Bapak dan Ibu boleh ya. Mau foto dengan Pak Samsir boleh. Foto dengan Pak Joni dan Ibu Mak Tangri boleh ya. Silakan, silakan. Ya, Sam, nanti. Tangan Bang Ampai, itu baru my friend. Mantap ya. Terkendali.
Ade Wahyu nih Pak, Ade Wahyu. Iya, bersama kita buat dengan Jos bersama Johnny dan Samsin pasti bisa. Johnny Samsin orang hebat, calon pemimpin yang bermartabat, punya program untuk rakyat, visi dan misinya cepat dan berani.
menggapai cita-citanya agar berliku makin hebat. TikTok aku masalah. Lah. Hanya udah bikin tadi sih. Oh iya. Jadi nama tahu mas. Banyak orang nggak tahu kan. Tolong kita cerita. Kamu yang main kontak. Saksi orang hebat, calon pemimpin yang bermartabat, punya program untuk rakyat, visi dan misinya tepat agar berliku makin hebat. Johnny saksi orang hebat, taat beribadah dan punya iman kuat, selalu semangat bekerja menggapai cita-citanya agar berliku makin hebat. Saksi orang hebat, calon pemimpin yang bermartabat, punya program untuk rakyat, visi dan misi tepat agar berliku makin hebat. Johnny saksi orang hebat, taat beribadah dan punya iman kuat, selalu semangat bekerja menggapai cita-citanya agar berliku makin hebat. Yang mana kakak lanjut nih? Mari kita wujudkan berlitung lebih baik. Slogan mawas diri semakin berdikari, bersama Jos berlitung berseri. Untuk nakoda baru yang bersih serta melakukan percepatan aspek pembangunan, bersama kita kuat dengan bersama Johnny dan Samsi, pasti bisa. Johnny Samsi orang hebat, calon pemimpin yang bermartabat, punya program untuk rakyat, visi dan misi cepat agar berliku makin hebat. Johnny Samsi orang hebat, taat beribadah dan punya iman kuat, selalu semangat bekerja menggapai cita-citanya agar